Warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku Mama Dumpling di Curga Official. Terima kasih buat kalian yang sudah bersedia mengeklik video aku. Aku ucapkan juga banyak terima kasih buat kalian yang sudah like, komen, dan subscribe di channel YouTubeku ini. Nah, seperti yang ada di judul nih, teman-teman semua, aku mau bercerita lagi, menyampaikan cerita lagi pengalaman dari salah seorang sahabatku, tepatnya sahabat dekatku yang ya ada di Jogja tentunya. Nah, cerita ini jadinya berawal ketika temanku ini duduk di bangku SMA. Jadi karena kami terpisah sekolah setelah kami SMP, kemudian kami memilih sekolah masing-masing untuk melanjutkan jenjang yang lebih lagi yaitu SMA. Akhirnya kami memutuskan untuk tetap menjalin persahabatan tapi jarang sekali bertemu. Sehingga ketika suatu saat temanku dan aku bertemu, kami bercerita dan dia menyampaikan ada sebuah cerita yang dia alami, khususnya tentang hal mistis yang dia alami selama seumur hidupnya, baru sekali dia melihat hal seperti ini. Nah, jadi cerita ini berawal ketika sebut saja salah seorang siswa bernama Maharani ya, Maharani. Nah, panggilannya itu Aran. Aran. Jadi dia ini si Aran ini dia adalah seorang siswa yang bersekolah di salah satu sekolah swasta yang kemudian sekolah ini itu sering mengadakan outing kelas atau sering mengadakan kelas di luar, karena memang karena biasanya kalau sekolah swasta itu kan sering mengadakan sekolah-sekolah ataupun sering mengadakan kegiatan-kegiatan di luar sekolah di mana yang bermaksud untuk meningkatkan lagi pengetahuan si para siswanya. Nah, kemudian si Aran ini sahabatku dia mengatakan bahwasanya dia tidak ingin ikut outing class yang ternyata dipilih oleh teman-temannya. Outing kelasnya itu adalah di Museum Wayang. Nah, yang teman-teman di Jogja pasti udah tahu Museum Wayang itu tempatnya ada di mana. Nah, Museum Wayang itu letaknya itu nggak jauh dari pusat kota Jogja, yaitu ada di Jalan Wonosari. Nah, kemudian si uh, Aran ini dia ingin sekali untuk tidak menghadiri atau tidak berangkat outing kelas yang biasanya si Aran ini merasa dia harus banget nih, dia excited banget ketika ada outing kelas, tapi pada kali ini dia merasa males. Nah, dia merasa tidak semangat. Kemudian dia berkata ke ibunya, "Bu, boleh nggak hari ini Aran nggak berangkat?" katanya, "karena Aran lagi males aja, lagi capek," katanya. Tapi ibunya menolak. "Aran, kamu itu udah disekolahin mahal-mahal, kamu udah disekolahin sama ayah kamu, harusnya kamu tahu diri, kamu sekolah aja sekarang. Lagi pula ini kan acaranya senang-senang," katanya, "acaranya keluar." Ya sudah, Aran yang dengan berat hati menerima saran dari ibunya untuk tetap bersekolah, ya akhirnya dia memutuskan untuk bersekolah tapi dengan rasa malas dan juga dengan keraguan-raguan. Nah, setelah itu, setelah sampainya Aran di sekolah, Aran yang biasanya semangat dan ceria, dia tidak lagi ceria, dia seperti murung dan pokoknya seperti malas. Nah, kemudian teman-temannya yang tadi bingung, teman-teman dia menyaksikan, "Kenapa kok tumben sih Ran, kamu kok kayak gini, biasanya kamu nggak kayak gitu kan Aran," katanya. Nah, Aran yang hanya menjawab satu kata dan dua kata. Akhirnya teman-temannya memutuskan untuk diam. Selama perjalanan pun menggunakan bis, mereka diam. Nah, akhirnya Aran berangkat menggunakan bis pukul 7. Nah, pukul 7 itu dia berangkat menggunakan bis dari sekolahnya menuju ke Museum Wayang. Pada saat itu semuanya terasa baik-baik aja, kata Aran. Ya, nggak ada kayak perjalanan biasa. Tapi dengan rasa bosan, ya Aran akhirnya memutuskan untuk mendengarkan headset. Nah, pada saat itu si Aran ini dia duduk dengan salah satu temannya, sebut saja namanya adalah Puja, salah satu cewek yang ya bisa dibilang cukup terkenal di sekolahnya dan cantik juga. Nah, kemudian si Aran ini merasa bahwasanya tidak nyaman duduk dengan Puja ini, nggak tahu deh apa yang terjadi, kenapa tidak nyaman. Nah, setelah itu si Aran memutuskan untuk pindah tempat. Tapi saat mau pindah tempat, guru Aran ini mengatakan, "Udahlah Aran, duduk aja di situ, kamu jangan pindah-pindah, nanti mancing yang lain juga buat pindah." Akhirnya ya Aran memaksakan diri untuk tetap betah di sebelah Puja. Padahal sebenarnya Pujanya nggak ngapa-ngapain, tapi Aran merasa hatinya kok nggak enak. Nah, kemudian setelah sampai di Museum Wayang, semua siswa turun dengan sangat semangat dan sangat happy, tapi tidak untuk Aran. Aran tetap merasa bete, tetap merasa bad mood, dan tetap merasa ada yang mengganjal di hatinya. Nah, kemudian Aran ini akhirnya memutuskan untuk berjalan di paling belakang karena dia merasa ada sesuatu yang nggak enak di hatinya. Dia malas mengikuti outing class kali ini. Nah, kemudian didatangkanlah tour guide dari museum wayang tersebut. Setelah itu mereka semua dijelaskan mulai dari sejarah perwayangan, kemudian ada miniatur rumah wayang dan lain sebagainya. Kemudian ada mulai dari wayang kulit, wayang orang, dan semuanya ada di situ dijelaskan satu persatu dengan sangat baik oleh si
Pak tour guide dan juga didampingi oleh guru-guru. Nah kemudian Aran yang masih agak malas tidak terlalu mendengarkan obrolan mereka, tapi Aran mendengarkan obrolan Puja, teman yang sangat famous ini tadi, dengan temannya. Bahwasanya si Puja mengatakan, wah di sana nanti ada spot foto bagus, kita foto aja di sana katanya. Nah teman-teman ini merasa semua pembelajaran mereka ikuti sangat menyenangkan, akhirnya tidak nyadar bahwasanya tidak sadar pembelajaran ini sudah usai, dan akhirnya tibalah saatnya waktu untuk para siswa dibebaskan untuk melakukan aktivitas apapun. Diberikan waktu selama 1 jam, bebas mau berfoto, mau makan, mau sholat, mau apapun bebas. Nah kemudian Aran yang masih dengan kebosanannya, dia memutuskan untuk duduk di salah satu kursi yang sambil mendengarkan headset. Nah kemudian si Puja dan teman-teman gengnya tadi memutuskan untuk berfoto. Nah Aran tiba-tiba seperti ingin mengikuti. Nah kemudian dia mengikuti pelan-pelan kemana arah Puja dan kawan-kawannya ini menuju. Akhirnya dia menuju ke salah satu bangunan yang seperti miniatur rumah lama gitu. Nah kemudian dia berfoto di situ. Tapi saat berfoto ternyata si Puja ini buang ludah di rumah tersebut. Ya dia bilang, alah kan nanti aku hilangin. Dan kemudian setelah si Puja buang ludah, dia menggesek-gesekkan sepatunya yang ada ludah tadi, dia gesek-gesekkan sehingga bekas ludahnya itu hilang. Nah kemudian setelah itu Puja membuka kerudungnya, membuka hijabnya. Nah Aran dengan kaget langsung berteriak, Puja jangan kamu buka kerudung kamu, kita kan masih maksudnya masih dalam kondisi sekolah nih, jangan dibuka kerudungnya, nanti kamu bisa kena BK. Kalau aku kena BK, kata Puja dengan sangat angkuh, iya berarti kamu yang lapor katanya. Nah kemudian Aran yang merasa ini kok kayak bakal ada yang gak beres, akhirnya Aran memutuskan untuk mundur dan hanya memperhatikan Puja dan teman-temannya. Puja dan teman-temannya berselfie ria, semuanya sangat bahagia dan happy. Kemudian Puja mengganti pakaian seragamnya menggunakan pakaian yang seksi, karena memang tempat yang digunakan Puja untuk foto ini tempat yang paling belakang, dan itu tempatnya sangat jarang banget orang-orang pada ke situ. Jadi siswa-siswa yang lain itu berada di depan atau berada di tengah, dan yang ditempati Puja untuk foto itu ada di belakang. Nah kemudian si Aran tadi merasa, ya sudahlah kalau kamu mau ngeyel ya terserah katanya. Akhirnya Aran memutuskan untuk kembali ke tengah. Setelah kembali ke tengah dan kemudian Puja dan teman-temannya juga sudah selesai buat berfoto, nah kemudian dia upload tanpa sadar, si Puja mengupload foto tersebut ke akun Instagram milik dia. Nah kemudian salah satu guru mengetahui, loh kok Puja di sini tapi nggak pakai hijab ya. Nah kemudian ditanyailah, diklarifikasilah si guru ini kepada si Puja, ini gimana Puja, kamu foto ini kapan ya, kok kamu upload gitu. Oh itu foto udah lama pak katanya. Puja tidak jujur dan tidak mengakui bahwasanya perbuatan dia itu seperti itu. Nah kemudian ada salah satu teman geng Puja yang tiba-tiba bilang kepada Aran, tadi kamu diem aja ya kalau lihat si Puja meludah di sana, karena kan kita sudah dibilangin untuk jaga sikap dan jaga perilaku, tapi tadi ternyata Puja di sana tidak hanya buang ludah loh Aran, aku sebenarnya takut terjadi sesuatu, kata teman satu gengnya Aran yang ternyata berpihak nih kepada si Aran. Jadi teman gengnya Puja berpihak ke Aran bahwasanya yang dilakukan si Puja tuh tidak baik gitu. Nah kemudian ternyata dia mengungkapkan tadi si Aran itu membuang bekas panty liner, jadi dia menggunakan panty liner. Nah kemudian dilepas, kemudian lipat dan kemudian dibuang di situ. Padahal aku udah bilang kenapa nggak ganti di kamar mandi atau ganti di sekolah aja nanti. Tapi Puja tetap ngeyel katanya. Nah kemudian Aran bilang, sudahlah aku tidak mau mengurusi si Puja. Ternyata dia memang tidak mau mendengarkan omonganku dan omonganmu, ya sudah kita biarkan saja. Nah setelah itu si rombongan sekolah Aran ini kembali ke sekolah. Tibanya sampai di sekolah, tiba-tiba saat hendak turun dari bis, si Puja mengalami kesurupan, matanya langsung balik warna putih, dan Aran menyaksikan secara langsung proses berbaliknya mata Puja yang tadinya ada hitamnya menjadi warna putih, kemudian teriak dengan sangat keras dan histeris. Tiba-tiba si Puja langsung berkata bahwasanya anak ini enggak sopan, katanya anak iki ora duwe adab, anak iki orang duwe sopan santun, dalam artian ya anak ini tidak punya adab, anak ini tidak punya sopan santun. Diulang berulang-ulang seperti itu. Pada saat si Puja kesurupan, dia mengeluarkan kata-kata seperti itu.
Kemudian Aran yang panik dan kaget belum berani berbicara kepada guru-guru, dan guru-guru langsung membawa si Puja ke ruang UKS sambil penuh dengan berontak dan memberontak. Akhirnya si Puja tetap tidak sadarkan diri dan tetap dirasuki oleh sosok ini. Nah, kemudian sosok ini menceritakan tentang banyak hal perwayangan, dimana seolah-olah dia ini mengetahui seluk-beluk perwayangan yang ada di Nusantara. Kemudian kami semua harus mendengarkan apa yang dia dengarkan, kata si Aran. Nah, akhirnya Aran memutuskan juga untuk mendengarkan apa yang dia sampaikan. Dia bercerita semuanya melalui tubuh si Puja ini. Nah, kemudian dia berkata, aku tidak suka kalau ada yang tidak sopan datang ke rumahku, katanya si sosok ini. Sosok ini dia diduga adalah seorang nenek-nenek tua yang ternyata menjaga atau sesepuh di museum wayang tersebut. Nah, kemudian selama 3 hari si Puja ini tidak sembuh juga. Jadi selama 3 hari itulah nenek itu bersemayam di tubuhnya Puja. Dia melakukan seenak dia mandi bunga, dia minta mandi air lemon, dia minta mandi air rempah-rempah dan lain sebagainya, dia minta makan ini dan itu semuanya. Nah, kemudian demi kebaikan tubuh Puja supaya tidak apa-apa, akhirnya dipanggilkanlah salah satu orang dari museum wayang tersebut yang kemudian ternyata merupakan juru kunci dari museum tersebut. Nah, kemudian si juru kunci ini mengatakan, ini tadi anak habis melakukan apa ya waktu kesini, katanya kok sampai penunggu di sini nggak suka. Jadi di sini itu ada yang namanya Mbah Salimah, katanya. Nah, Mbah Salimah ini adalah penjaga di museum wayang tersebut. Dia adalah sesepuh di sini, dia tahu seluk-beluk semuanya apa yang ada di sini. Nah, anak ini sepertinya sudah melakukan pencemaran ataupun melakukan hal-hal yang tidak disukai oleh Simba. Nah, kalau bisa ya keluarganya, teman-temannya yang bersangkutan meminta maaf dan kita sama-sama bikin sesaji. Akhirnya diadakanlah sesaji, dibikinlah sesaji untuk Mbak Salimah ini. Setelah itu baru saat itulah Mbak Salimah mau keluar dari tubuhnya Puja. Nah, setelah Puja dipastikan baik-baik saja, Puja terbangun dengan tidak tidak seperti biasanya. Dia bangun seperti orang yang bingung, seperti orang gila, dan itu berlangsung sampai sekarang. Jadi si Aran ini bercerita bahwasanya temannya ini si Puja itu sampai sekarang itu masih aneh. Jadi dia hidup tapi seperti mati, seperti kosong, seperti orang depresi, seperti orang gila, padahal sebelumnya dia adalah anak yang happy dan ceria. Nah, kemudian si Aran ini selalu menyampaikan kepada anak-anak binaan dia di sekolah, karena si Aran ini sudah menjadi guru sekarang. Nah, kemudian menyampaikan bahwasanya jaga sikap, jaga perilaku ketika kita kemanapun kita berada. Jangan pernah berperilaku yang tidak sopan ataupun tidak baik. Jangan buang sampah sembarangan, jangan buang ludah dan apapun itu yang sekiranya akan menyinggung penunggu yang ada di tempat yang akan kita kunjungi. Nah, jadi sekian ya sahabat semua cerita dari sahabatku si Aran ini. Pesan juga buat kita semua bahwasanya kita memang benar, kita harus jaga sikap, jaga perilaku supaya ya kita menyelamatkan diri kita, juga kita menyelamatkan mereka-mereka yang menjaga di sana. Kita hormati mereka, makhluk gaib yang menjaga di suatu tempat, dan dia juga akan menghormati kita, dan juga kita akan baik-baik saja dan terlindung dari gangguan mereka semua. Nah, semoga pelajaran dari Aran ini bisa juga jadi pelajaran untuk kita akhirnya mengambil hikmah supaya kita nggak sembrono kalau kita ke tempat-tempat ataupun sesuatu yang dikeramatkan ataupun tempat wisata atau apapun itu. Nah, mungkin cukup sekian video dari aku, Mama Dumpling pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.